cewek pasti bakalan beda nih topiknya nih. Iya, dia nanya apa ya sama aku? Iya juga ya. Atau mungkin dia pengen tahu tips dan trik kali ya biar tetap bisa berpenampilan menarik seperti Kanya mungkin ya. Karena kan cewek kan punya daya tarik yang khusus nih gitu kan. Terus bisa Kanya aja. juga salah satu aktris dan juga influencer yang punya pengaruh tinggi nih buat para cewek-cewek di Indo gitu. Aku aja hari ini belum mandi. Tapi kelihatan kayak udah mandi loh kan? Iya, nyatok rambut doang tadi. Mana Angel? Aku pengen ketemu sama Angel. Angel mana? Iya boleh nih, untuk Kak Angel mungkin boleh dinyalain kameranya Kak. Angel lagi malu atau internetnya lagi kurang bagus? Halo Kak Angel. Oke, gak apa-apa kayaknya Angelnya lagi coba reconnecting dulu nih. Oke, aku tungguin. Angel coba siap-siap untuk connectin internetnya. Mungkin kita bisa sambil ngobrol santai dulu kayaknya kali ya. Boleh. Mau ngobrol apa? Jadi mungkin Angelnya ini nggak tahu nih cewek atau cowok. Mungkin saya mewakili cowok-cowok kali ya untuk bantu jawab pertanyaan atau mungkin nanya-nanya sedikit nih tentang Kanya nih. Oke. Kayaknya gimana nih kabarnya? Kemarin aku dapat kabar lewat sosial media, kayaknya baru banget selesai operasi ya. Kemarin aku usus buntu. Oh, itu tuh kejadiannya bener-bener tiba-tiba gitu kah? Atau yang malah kayak udah rasa gitu gejala-gejalanya? Aku malah dari awal aku nggak nyangka kalau misalnya itu usus buntu, karena yang aku tahu tuh cuman kayak yang sakit tuh ribs, bukan perut, tapi kayak tulang rusuk aku gitu sakit awalnya. Terus aku kira aku salah urat, kirain habis olahraga atau apa. Terus habis itu nggak taunya pas cek ke rumah sakit usus buntu. Ternyata selama ini udah punya. Hai Angel. Oh udah join nih Angel. Halo, Cowok Angel. ternyata, kirain tadi cewek. Mau lihat nggak guys yang namanya Angel? Hai, aku lagi live Instagram, say hi dong. Halo. Hai, ada Kak Ibong dan Angel. Kamu temenin aku ya? Oke, ternyata Angel nih nama cowok ya. Gak nyangka beneran. Dikira gitu. Iya, dikiranya tuh tadinya cewek. Soalnya namanya jarang banget nih ada orang punya nama Angel nih. Spellingnya Engel. Oh, Engel. Oh, Engel. Jadi panggilnya apa nih? Iya. Kirain Angel. Oke. Engel. Berarti kita panggilnya Engel aja nih ya. Ya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak nih buat Kak Anya dan juga Kak Engel ya yang udah join pada acara hari ini, yaitu virtual date bareng Kak Anya Geraldine. Yang dimana kita tahu semua bahwa Kak Anya Geraldine itu adalah aktris dan juga influencer yang sangat-sangat terkenal dan juga sangat-sangat berpengaruh nih, terutama untuk kaum-kaum muda seperti kita semua gitu kan. Dan kali ini Kak Engel berkesempatan untuk menjadi pemenang dan juga bisa langsung di virtual bareng Kak Anya. Mungkin Kak Engel udah pastinya penasaran banget nih buat ngobrol apa aja sama Kak Anya ya kan. Dan kalau misalnya Kak Engel mau mengabadikan momen gitu ya, entah itu foto atau mungkin screen capture selama kegiatan ini berlangsung, boleh banget nih. Atau mungkin nanti kalau misalkan ada momen-momen yang pengen bareng-bareng, boleh banget nanti diobrolin aja langsung buat kita abadikan momen ini gitu. Boleh. Oke. Mungkin aku pengen ngobrol dulu nih sama Kak Engel nih sebelum nanti ada momen langsung ngobrol sama Kak Anya. Gimana nih perasaannya Kak Engel buat ngobrol langsung sama Kak Anya? Jujur bingung sih, lebih tepatnya bingung dan kaget karena Bingung. iseng-iseng tadi aja gitu ya. Sama Kak Anya nih bisa nggak ya kira-kira gitu. Ternyata dapet. Kayak mimpi aja tiba-tiba. Terus selama persiapannya gimana nih? Udah apa yang mau ditanyain atau mungkin masih yaudah deh ngalir aja gitu nanti kalau ngobrol sama Kak Anya nih. Jujur tadi udah nyiapin kayak, Pertanyaan demi apa? Kamu udah nyiapin pertanyaan buat aku? Please dong yang seru pertanyaannya. Kak Engel udah ditantang nih buat ngasih pertanyaan yang seru ya kan. Jangan sampai gak seru nih Kak Engel ya. Waduh, udah jadi pemenang, jadi beban juga gak sih? Harus ngasih pertanyaan yang seru nih. Iya. Udah siap kok. Oke, siap. Oke, nah mungkin tadi kita juga tadi udah ngobrol-ngobrol sedikit nih sama Kak Anya ya kan. Kondisi Kak Anya sekarang juga ya, alhamdulillah lagi proses pemulihan nih. Semoga Kak Anya juga untuk pengobatannya dan juga kondisinya semakin terus membaik ya kan. Karena kita merasa kehilangan nih 1 sampai 2 minggu nih tanpa kehadiran Kak Anya ya kan. Gitu. Kehilangan. Malah kita baru tahunya pas di sosial media, baru tahu tuh di
sosial media baru banget diangkat tuh ya, Iya. kayaknya baru selesai banget dari operasi. Wow. Dan akhirnya sekarang kita udah bisa ngobrol langsung nih. Mungkin langsung aja nih dari Kak Engel, kalau misalkan mau langsung ngobrol sama Kak Anya boleh banget ya. Boleh. Udah bisa dimulai. Iya boleh, bisa dong. Boleh bisa. Ayo udah ngobrol yuk. Iya, Kak, sebelumnya terima kasih banyak buat semuanya sudah bisa dapat kesempatan memenangkan ini. Mungkin pertanyaan pertama yang paling simple, apa ya? Kayak apa sih Kak tantangannya? Kalau misalnya ditanya Kakaknya influencer, terus juga punya bisnis juga kalau nggak salah ya nggak sih Kak? Iya. Terus aktif juga di dunia pertelevisian dan iklan segala macam. Nah, dengan segitu banyaknya jadwal gitu padat, karena mungkin yang relate ke aku kayak aku juga kerja gitu ya. Kamu kerja di mana? Aku kerja di agensi gitu Kak. Sibuk dong. Musik. Lumayan, cuman ya so-so aja lah, nggak sebanding lah pasti. Nah, kayak untuk developing diri kayak Kayaknya udah tahu sibuk, tapi pasti masih cari kayaknya mimpinya bisa kesini gitu. Itu kayaknya rahasianya gimana sih Kak, biar bisa nggak cuma di situ satu jalan gitu. Iya. Kalau misalnya Kayaknya bilang kayak kayaknya gue udah nyaman jadi influencer nih, enak gitu. Tapi Kayaknya nggak gitu kan, Kayaknya pasti nyoba challenge yang baru. Ya kalau aku itu sebenarnya aku tuh orangnya nggak begitu, gimana ya, aku tuh orangnya banyak mikir overthinking iya. Mungkin mikir overthinkingnya itu lebih kayak suka mikirin yang survival mode gitu. Jadi bukan aku mikir overthinking yang kayak aku ngeplan apa ya untuk 1, 2, 3 tahun lagi aku mau jadi ini, aku harus jadi itu, ada target. Aku tuh nggak ada sama sekali sejujurnya, nggak ada. Cuman emang suka mikir kayak tentang hidup, misalnya kayak mau tidur terus kayak gue nggak bisa tidur lagi, terus mikir yang enggak apa segala macem. Nah tapi karena overthinking aku yang banyak, yang negatif ini, aku jadinya setiap punya peluang atau punya suatu opportunity untuk ngelakuin hal yang baru yang sekiranya kayak bisa bikin aku jadi orang yang lebih valuable atau lebih maju, pasti gue ambil tuh tantangan, ngerti gak sih kayak gitu loh. Jadi kayak aku sebenarnya nggak ngeplan kayak aku 5 tahun lagi mau jadi apa ya, aku 10 tahun lagi mau jadi apa ya, aku nggak pernah mikirin. Cuman kayak setiap hari ketika aku ketemu sama orang baru atau misalnya aku dapat tawaran apa yang kayaknya ini sesuatu yang baru nih, atau kayak misalnya aku lakuin kayak ini bagus deh ke depannya buat aku pasti aku ambil kayak gitu. Jadi kalau aku sih gitu ya. Aku nggak tahu, mungkin kalau kebanyakan orang tuh ngeplan kayak gue tahun depan harus sudah begini, harus sudah begitu. Ya aku enggak gitu. Berarti menariknya gini nggak? Ngerasa nggak sih, maksudnya kalau Kak Anya ini kan tadi kan orangnya tuh nggak suka ngeplan ya. Tapi karirnya Kak Anya terlihatnya ngeplan ya. Masa sih? Iya ya? Iya ya? Kelihatannya kayak ngeplan gitu kan. Ya aku juga nggak ngerti. Terus masuk ke dunia aktris gitu kan. Maksudnya prosesnya tuh penuh dengan plan-plan gitu. Tapi kita malah nggak tahu kalau ternyata itu semua per-plan ya. Iya, nggak ngeplan. Jadi emang secara nggak sadar kali ya. Secara nggak sadar. Jadi kebetulan ya mungkin tadinya cuma influencer, terus tahu-tahu ada yang nawarin film. Terus itu kayak ya udah deh, cobain main film, kayak siapa tahu ada bakatnya di situ. Lagian juga biar haters nggak bilang aku ntar ngomongnya kayak Anya nggak punya bakat. Cobalah kita buktikan. Ternyata suka. Terus habis itu misalnya ngapain lagi yang baru, ternyata suka. Jadi ya gitu, selalu kayak hal baru aku terima terus aja, aku segitu ya kalau aku. Wow, oke. Nice. Menarik banget ya. Jadi poinnya tuh yang bisa kita dengar dari Kak Anya tuh sekarang tuh adalah sebenarnya Kak Anya itu bukan bukan orang yang tidak punya plan, tapi orang yang bisa manfaatin peluang, ya nggak sih? Ya mungkin positifnya begitu ya Kak. Kalau mau diambil kesimpulan positifnya begitu. Iya, soalnya tadi kan kata Kak Anya kan pertama mungkin dari influencer dapat tawaran jadi pemain film, akhirnya diambil. Ternyata nggak cuma sekali gitu, berkali-kali gitu. Bahkan kalau dan bagus gitu, nggak yang kayak. Iya, benar. Gitu. Oke. Terus ada next pertanyaan lagi nggak? Ada nggak nih dari Engel? Ada lagi nggak? Ada. Nah, kan dari sekian banyak yang udah Kak Anya lakuin nih, ada nggak sih kira-kira yang misalnya nih satu titik di mana Kak Anya kayak ngerasa overwhelming semuanya kayak numpuk di satu kepala gitu. Kan anak muda zaman sekarang kan kayaknya mereka banyak ngelakuin kegiatan, banyak ngelakuin bisnis ataupun apapun itu yang mereka lakuin. Tapi ada satu titik di mana kayak mereka ngerasa bisa nggak sih gue istirahat dulu nih gitu. Tapi harus kerja nih, kalau nggak dapat duit misalnya, kalau nggak, nah itu
strategi Kak-nya, pernah nggak sih Kak-nya dari momen itu, dan strategi Kak-nya itu gimana? Kayak misalnya liburan jauh atau enggak baca buku, kayak kebiasaan untuk mengatasi itu. Kalau aku sih mungkin contoh paling dekatnya itu ketika misalnya aku udah capek banget sama kerja, misalnya udah lagi kayak dalam, karena aku pernah kemarin-kemarin misalnya sebelum sakit itu kayak jadwalnya tuh full sebulan, yang libur itu dari 30 hari misalnya cuma 2 hari, nah misalnya kayak gitu-gitulah. Terus kayak misalnya aduh capek banget nih kayak gini gitu kan, paling aku hanya bisa antisipasinya itu dengan kayak aku sejenak deh kayak berapa hari minta izin sama manajer untuk kayak liburan dulu, refreshing dulu bentar aja, mungkin cuma seminggu atau berapa hari, abis itu lanjut kerja lagi gitu. Karena kalau misalnya kayak ditinggal atau mau break dulu juga kayaknya sayang, lagi-lagi kan aku orangnya kan kayak ngeliat peluang banget. Aku kadang bener-bener kayak nggak ada liburnya terus kayak udah kerja mulu, tau-tau ntar kalau sakit baru stop dulu. Nah itu yang salah sih sudah kalau menurut aku. Jadi kita juga harus kayak ngambil waktu sejenak buat rehat sih kadang kalau misalnya kita kerja sibuk, kalau menurut aku. Oke, berarti perlu lah ya ada personal space, mobilnya mungkin dikit biar tetap merasa manusia gitu gitu ya. Seru. Oke Kak, tapi maksudnya terlepas dari itu juga pasti kayaknya makannya bener ya, vitamin gitu nggak sih? Nah justru, aduh nih aku makanya ya, ini aku ambil hikmahnya aja nih, jangan dicontoh. Aku tuh kemarin mungkin juga bandel makannya, kenapa aku bisa usus buntu. Jadi aku tuh waktu itu kayak suka banget makan pedas. Terus aku kan kayak lagi diet gitu, jadi aku kayak jarang makan. Jadi kayak sehari aku makan paling cuma 2 kali atau sekali. Terus kayak sekalinya makan tuh pedes banget, yang cabe. Misalnya makan soto, cabe banyak banget. Nah itu tuh salah banget. Itu jadi kayak aku kemarin sangat-sangat nggak sehat. Terus nggak minum vitamin juga, jadi kayak sekarang aku kayak belajar banyak banget buat kayak kesehatan ternyata penting sih. Kemarin kayak sakit drop kayak gitu, banyak banget kerjaan yang ketunda segala macem, jadi kayak hancur semua. Jadi sehat-sehat ya guys. Oke. Jadi harus tetap balance lah ya. Iya. Oke kali. Kamu pertanyaannya serius-serius mulu deh. Iya, bawa santai aja, kan mau gede. Terlalu serius ya. Iya, kita kan nggak akan naikin ke akun Lambe Tura atau semacamnya itu kan. Ini kan buat get nih, coba dong. Pertanyaan-pertanyaan yang memikat boleh banget loh. Apa ya? Mau ditanya balik? Nah, tanya balik tuh. Jangan takut. Kamu tinggal di mana? Kamu tinggal di mana? Aku sekarang tinggal di Pejaten Kak. Ih deket dong, aku lagi live ini di Kemang. Deket banget. Kamu malam mingguan nggak? Wah. Ya aku nanya, orang nanya doang, kenapa ketawa nih laki-laki pada? Malam mingguan. Oh, sama pacar? Enggak, sama teman. Oh, emang pacarnya kemana, nggak punya? Pacarnya nggak tahu kemana, lagi hilang. Tapi punya? Sempat punya. Berarti nggak punya Sempet dong ya? punya tuh berarti sekarang punya apa enggak? Nggak punya. Nggak punya. Oh. Nah, ini jawaban setiap kalau emang jawaban yang bakalan dikeluarkan kalau misalnya Anya nanya nggak sih atau gimana nih? Jawaban nggak punya tuh emang jawaban pas Anya nanya aja sih. Ya jujur aja gue orangnya straightforward, jadi kayak kalau punya nggak punya. Oh. Terus biasanya kalau sama teman-teman gitu malam mingguan kemana? Olahraga Kak, soalnya semingguan kayaknya kan kerja mulu nih. Terus harus nyempetin cari keringet gitu. Terus main basket. Oh, malam mingguan main basket. Iya, Biasanya kalau orang-orang tuh kebanyakan malam mingguan kan nonton live music, minum-minum gitu. Kamu enggak? Nah, live music belum ada nih. Sudah sabar nunggu live music lagi. Biasanya sih gitu. Kan ada tahu banyak sekarang udah pada buka kan di daerah Jaksel. Beberapa iya sih. Biasanya kalau karena kayak ngekos gitu tinggal bareng masih ada mau batasin aja gitu. Pencitraan ya. Kak Ibong nggak malam mingguan.